Mas Sembah yang agung, penyatuan dari para Buddha, kemuliaan dari belas kasih dan karunia, pelindung tunggal seluruh makhluk. Hanya padamu ku persembahkan tubuh, hati, dan kehidupanku, hingga aku mencapai pencerahan agung. Om Ahung Vajra Guru Pema Siddhihu. Dalam keadaan bahagia atau derita, hanya padamu ku berlindung. Padmasambhava yang maha pengasih, yang maha penyayang, bimbinglah aku. Hanya kepadamu lah aku berserah diri, yang hidup di zaman kegelapan, tenggelam dalam derita tanpa akhir. Om Ahung Vajra Guru Pema Siddhihu, yang maha belas kasih, ku mohon padamu, tinggikanlah budi pekertiku. Kau yang maha suci, sucikanlah karma burukku, hati dan pikiranku. Om Ahung Vajra Guru Pema Siddhihu, aku berdoa dari lubuk hatiku, karena Engkau tahu isi hatiku, limpahkan cinta dan perlindunganmu. Om Ahung Vajra Guru Pema Siddhihu, aku berdoa dari hati kecilku, karena Engkau tahu isi hatiku, ku mohon Engkau mengabulkan doaku. Om Ahung Vajra Guru Pema Siddhihu. Semangat pagi para sahabatku, semoga Sang Triratna selalu melimpahkan kesehatan, keberuntungan, kemakmuran kepada kita dan keluarga. Berjumpa lagi dengan saya Yuli yang akan membawakan acara 37 Praktik Bodhisattva. Pertama-tama, marilah kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk mendengarkan ajaran yang tak ternilai, yaitu 37 Praktik Bodhisattva. Kita akan mempelajari apa saja yang dipraktikkan oleh para bodhisattva, apa saja nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini adalah sesi kedua, dan tanggal 15 November hari Selasa adalah sesi ketiga atau sesi terakhir. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan membacakan persembahan mandala dan gata permohonan Dharma Desana kepada Sang Guru yang mulia Serling Tulku Yongzin Rinpoche, untuk memutar roda Dharma yang indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya, demi kebahagiaan semua makhluk. Sangye Sindhu Vive Kuwai Dogunanda
Singha Song Idam Lakna Kamya Kaya Sân Diện Nam Kỳ Sam Pada Tô Ý Kiên Đa Chi Ta Hòa Trợ Trường Thương Mong Kết Ca Ý Sau khi có lo tu Kami memohon padamu satu untuk memutar roda dhamma dari ajaranku besar maupun kecil sesuai dengan kemampuan dan para makhluk. Hong Orjen Yekino Jamsam Pema Gesa Dompola Yasan Junji Ngondom ni Pema June Sesunda Kuda Kando Mampogor Ceki Jisuda Dupi Cinci Lobser Sesusol Guru Pema Sidi Hong Om Hong Bejar Guru Pema Sidi Maha Guru Chatra Sanjay Tulje Rinpoche Om Buddha Vajra Hung Om Buddha Karma Karuna Siddhi Hung. Selamat siang dan terima kasih sudah bergabung di acara yang baik ini. Saya lagi berada di Candi Borobudur dan ini mungkin yang pertama kali saya lakukan penurunan ajarannya juga di tempat yang suci, waktunya suci, ajarannya suci, dan para pendengar di sini harus dengan kebudahannya memiliki niat yang suci, yaitu kami akan mendengarkan ajaran yang suci. Semoga dengan ajaran ini kita semua bisa terbebaskan dari kelahiran kembali, dari usia tua, dari penyakit, dan akhirnya dari kematian. Dengan mendengarkan ajaran ini, semoga juga aku berjanji akan membebaskan semua makhluk hidup tanpa kecuali, walaupun itu seekor semut pun tidak akan kita tinggalin sampai kita semua bersama-sama mencapai pencerahan, kebudahan dan sempurna. Ada yang mengatakannya mencapai merealisasi nirvana. Ada yang berkeinginan menjadi seorang bodhisatwa seperti Avalokiteswara, Kwanse Imposat. Dan guru yang mengajarkan juga harus mengingat semata-mata hanya menyampaikan ajaran yang suci. Tidak boleh ada rasa kesombongan dan tidak ada maksud tersembunyi untuk menjadi terkenal, mendapatkan kekayaan atau uang, tapi tulus memberikan ajaran ini kepada semua makhluk. Sehingga 5 hal telah sempurna. Tempatnya suci, dimanapun Anda berada, kita harus visualisasikan, yakinkan hal ini. Dan kebetulan saya lagi berada di Candi Borobudur. Waktunya suci, kita sudah tentukan. Ajarannya suci, yang saya dengar sendiri dari Yang Mulia Catra Rinpoche. Gurunya, niatnya baik, demi kebahagiaan semua makhluk, dan kita pendengarnya
akan menerima ajaran ini demi membebaskan diri kita dan semua makhluk. 5 sudah terpenuhi. Dengan itu, mari kita bangkitkan. Kita duduk dengan tenang, pundak rileks, pandangan natap ke depan. Kebetulan kalau saya sering natap ke sana karena ada Candi Borobudur, jadi saya senang menatapnya, terlihat dari sini dengan jelas. Ya, tarik nafas. Biarlah semua penderitaan, semua makhluk. Kalau kita sulit, biarlah penderitaan anakku, suamiku, mamaku, ibuku, dengan beratnya keadaan ekonomi sekarang, penyakitnya, biarlah semuanya kita yang hirup. Seikhlas-ikhlasnya kita. Kalau kita sulit berikan atau mengambil penderitaan orang lain, mulai dari orang yang kita cintai. Begitu. Ya. Sewaktu Anda menghembuskan nafas Anda, ya, berikanlah kesembuhan kepada orang yang kita cintai. Awalnya bertahap. Berikanlah kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, akhirnya kepada semua makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Kalau disebut tak terhingga, 100 triliun kali 100 triliun kali 100 triliun, itu pun belum. Kalau tak terhingga itu tak terhitung banyak. Ya. Relax lagi, tarik nafas, biarlah ibu kita, kakak adik, anak kita, suami kita, istri kita, semua penderitanya kita yang tanggung. Hembuskan keluar, semoga jika mereka memerlukan makanan yang berlimpah bagi yang kelaparan, semoga aku menjadi makanan tersebut. Semoga aku menjadi obat bagi yang sedang sakit. Semoga aku menjadi sebuah rumah bagi yang kepanasan, kedinginan. Semoga aku menjadi pakaian bagi yang kekurangan pakaian. Semoga semua makhluk dapat berbahagia. Mari kita lanjutkan ajaran ini dengan dibacakan nomor 7. Kita ulang sejenak ya. Kita berusaha hari ini akan cepat dari nomor 7 sampai 25. Tetapi kalau kita tidak mencapainya, jangan kecewa. Ajaran Buddha itu nggak penting panjang atau pendek. Yang penting sepotong ajaran pun kita bisa mendengarnya dan merenungkan kebenarannya, diuji. Karena agama Buddha itu bukan untuk diyakini. Buddha berkata, ujilah ajaranku ini, ibarat emas. Buddha berkata ini emas, kamu harus mengujinya, membakarnya. Kalau dibakar tetap nggak dia jadi emas. Ditepah sana sini tetap nggak jadi emas. Begitu. Ya, kita mulai dari nomor 7 ini. Saya yang baca Di atau dalam kehidupan yang penuh penderitaan yang mirip perjalanan bagi semua makhluk. Jadi mereka juga tak dapat melindungi siapapun. Karena itu berlindunglah pada kiratan Buddha, Dharma, dan Sangha yang tak akan pernah memperdayaimu. Berlindung pada kiratan yang termulia dan terakhir merupakan praktik seorang istana. artinya kalau kita mau menjadi seperti Avalokitesvara, tidak ada jalan lain.
Kita harus menyatakan dari setulus hati kita, kita menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Telah saya jelaskan sebelumnya, sekarang saya lanjutin. Apa manfaatnya Rinpoche kalau saya mengucapkan aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha, kumpulan para bodhisattva dan arhat, dan para guru-guru yang maha suci yang telah tercerahi. Apa manfaatnya? Andai kata manfaatnya ini saya diberikan waktu 10 tahun, itu pun nggak akan selesai. Tetapi secara sekilas, saya akan bicara dari tahap pemula, kadangkala loncat untuk memuaskan mereka, teman-teman kita yang mungkin mau kecerdasannya lebih tinggi dan pembelajarannya jauh, mungkin bertanya yang lebih tinggi. Saya akan coba lompat-lompat ya. Manfaatnya satu. Kalau kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, ada dikenal dengan Triratna, ini Anda akan terhindar dari pandangan yang salah. Pandangan yang salah itu pemahaman yang salah. Kalau dari awalnya kita sudah punya pemahaman atau pandangan yang salah, ya, Anda akan sulit untuk menjalani ajaran Buddha. Oke, Rinpoche, apa itu pandangan yang salah? Pandangan tentang dualisme atau jangan itu terlalu tinggi, yang agak ke bawah dikit. Ya, karena kita pun sekolah ada tingkatan ya, tingkat SD, SMP, SMA. Pandangan ekstrim yang salah. Satu, jangan kita terperangkap oleh pandangan nihilisme. Nihilisme itu non-existent. Bahwa, ya Rinpoche, kita dilahirkan jadi manusia, itu mah satu hukum alam. Nggak ada yang ciptain. Ya, mati pun kita, ya sudah mati. Kembali ke tanah, ya sudah. Itu artinya paham nihil. Dia ketiadaan gitu. Kalau memang benar demikian, tapi Buddha berkata bukan. Buddha nggak mungkin berbohong. Kalau beliau berbohong, karena beliau sudah mencapai kebuddhaan, sudah terbangun dari pandangan yang sesat ini. Kalau ini benar ada pandangan nihil, artinya kalian sekarang boleh seenak-enaknya. Boleh berpesta pora, mencuri, dan segala macam. Karena setelah mati toh cuma kembali ke tanah. Tidak ada print jejak-jejak karma buruk yang akan menyebabkan kita menderita karena akibat, efek, sebab dan akibat tersebut. Tapi nyatanya nggak demikian kan? Kalau nggak percaya, Anda perhatikan. Di sisi orang yang meninggal. Jarang orang menghadapi kematian dengan senyum. Begitu. Tapi kalau Anda cari di internet, para Rinpoche, para Bante, para suhu, menghadapi kematian dan kehidupan itu sesuatu yang satu rasa. Sehingga saya sebut dari tradisi saya aja ya. Saya tahu benar beberapa Rinpoche waktu beliau wafat, beliau hadapinya dengan senyum. Dia duduk, dia bermeditasi sebentar, kadang-kala mulut terlihat dia tersenyum, karena dia melihat sesuatu yang indah. Indah apa? Karena pikirannya, batinnya, ucapannya, dan perbuatannya di dunia ini indah, jadi yang dilihat masa depan itu indah. Yang mungkin kita sebut namanya pure land, tanah suci, tanah murni. Karena pikiran dia murni. Gitu. Anda lihat, ada beberapa orang meninggal penuh dengan ketakutan.
Dia takut karena semua bayangan perbuatan buruk dia muncul di hadapannya. Begitu. Nah, saya nggak mau terlalu dalam karena ajarannya agak panjang dan pengurus panitia hanya memberikan saya 3 sesi dan ini sesi yang kedua ya. Apa manfaatnya lagi? Ya, dimanapun Anda berada, semua makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat akan selalu memuji Anda dan mencoba untuk menjaga Anda. Baik itu para dewa ataupun manusia lain ataupun binatang tidak akan melukai Anda. Karena Anda mengikuti ajaran Buddha yang penuh dengan metta dan karuna. Cinta kasih. Pancaran cinta kasih Anda begitu besar. Dan karuna. Karuna itu belas kasih. Yaitu Anda mau mengambil penderitaan orang lain. Saya cerita sedikit ya. Ini saya dengar dari para murid guru kita. Yang mulia Catra Rinpoche. Dia itu senang hidupnya tuh di hutan-hutan. Jadi satu saat waktu Catra Rinpoche diintip oleh para muridnya, guru kita sedang apa? Di malam hari. Karena para muridnya khawatir dengan banyaknya ular yang ganas. Macan yang mau mencengkeram. Jangankan Anda ke hutan. Ya, lewat kebun binatang aja Anda takut. Padahal dia dikurung. Begitu. Atau ke taman safari. Ini Catra Rinpoche ke hutan buas. Tahu apa yang ditemuin oleh para muridnya? Catra Rinpoche. Kita kan sebagai para muridnya. Catra Rinpoche itu duduk sedang meditasi. Memancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan tinggal dalam kebudahannya yang penuh belas kasih. Tahu apa yang di pangkuan Catra Rinpoche? Seekor macan. Tidur di pangkuannya Catra Rinpoche. Begitu. Nah, di sini saya berharap teman-teman harus tahu ada sabda dari Sang Buddha. Jika cinta kasih dan belas kasih kamu belum totalitas murni, jangan coba-coba melakukan sesuatu yang ekstrim. Seperti itu. Kita harus tahu Catra Rinpoche itu macan. Kita itu cuma kelinci. Jangan coba-coba. Yang ada kita amsyong. Oke, tapi makanya nanti akan dijelaskan. Ada caranya kita beraspirasi dulu. Berdoa gitu. Kalau kita nggak bisa nolong orang, kita berdoa. Semoga orang itu sembuh. Lebih bagus nanti kita bisa praktekkan. Coba kita tanya dia sakitnya apa. Siapa tahu kita ada kenalan dokter. Itu namanya harus membedakan antara aspirasi, berkeinginan, kehendak, dengan pelaksanaan. Saya mau pergi ke Bandung. Itu baru niat. Tapi kalau Anda udah di mobil, udah nyetir menuju ke Bandung, itu sudah tindakan. Sudah pelaksanaan. Oke? Lantas, apa yang dimaksud aku berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Berlindung itu memiliki arti bahwa jika kita dalam ancaman, dalam penderitaan, dan kegelapan batin, kita perlu berlindung. Bersyukur kita hidup di zaman Buddha sudah ada. Dan Buddhanya itu apa? Buddha Sakyamuni Buddha. Bersyukur beliau mau memutar roda Dharma, mau mengajarkan. Kalau Buddha cuma lahir, beliau cuma numpang lewat di dunia ini dan tidak mau memberikan ajaran, apa manfaatnya untuk kita? Nah, sekarang Anda mendapatkan ajarannya. Beruntung ajaran itu masih ada sekarang. Dan beruntung juga dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ada dalam bahasa Indonesia. Dan beruntunglah bagi mereka yang mau mempraktekannya. Itu yang paling beruntung. Ya. Jadi berlindung itu artinya kalau Anda ketemu seekor macan, Anda mau mencoba berlindung nggak?
pasti Anda akan berlindung. Insting kita mau menyelamatkan diri. Janganlah Anda berlindung, ketemu anak kecil, terus Anda berlindung di balik anak kecil. Dua-duanya akan tewas. Artinya, jangan sekali-kali ketika kita sudah berlindung kepada Buddha, Anda berlindung kepada dewa-dewa duniawi. Yang dia sendiri pun belum terbebaskan dari samsara. Misalnya, ke hutan, ketemu air, pancuran, Anda ya dewa, dewa tanah, dewa pohon, aku berlindung, mohon berikan ini, anak. Stop, sudah. Saya harus ngomong lurus sesuai dengan kitab suci. Itu sama aja Anda berlindung di balik anak kecil. Atau sama Anda berlindung sama-sama orang dewasa, begitu. Tentu kita mau berlindung kepada siapa waktu Anda dikejar oleh macan? Kepada pawangnya macan. Pawangnya macan itu yang telah menaklukkan macan-macan emosi negatif kita ini, dan dia juga memiliki senjata obat biusnya, yaitu senjata belas kasih, cinta kasih, keseimbangan batin, dan turut bersuka cita dalam kebaikan apa yang dilakukan orang lain. Kenapa kita tuh harus turut bersuka cita dalam disebutnya rejoice Rinpoche, turut gembira, mudita Rinpoche. Kenapa? Itu untuk menghilangkan rasa diri kita. Makanya begitu ada orang berbuat baik, buru-buru ucapkan, kami turut bersuka cita. Sehingga hilang itu racun-racun. Dia mah bisa begitu. Karena ya dia begitu, punya uang, tinggal beli banyak binatang enak. Kita boro-boro mau makan nasi sama sepotong tempe aja sulit. Ngapain itu beli binatang dibuang-buang? Sebelum pikiran itu timbul, buru-buru bersuka cita. Karena dengan bersuka cita, pahala kebaikan yang dilakukan orang lain dalam berbuat kebajikan, kita turut bersuka cita, kita dapat pahala yang sama. Makanya di dalam berbagai tradisi, kita tahu kan di Theravada ada disiapkan makan siang. Karena setelah itu para bante tidak boleh makan lagi. Sampai matahari terbit berikutnya. Yaitu sampai beliau bisa ngelihat garis-garis tangannya, baru beliau boleh makan lagi. Nah, makanya sering dibunyikan bunyi teng, teng, biar gemanya itu terdengar oleh semua makhluk yang ada di samsara ini, ada di alam neraka, di alam setan kelaparan, hantu-hantu kelaparan, alam binatang, alam manusia, alam asura, alam dewa, yang terlihat maupun tidak lihat, dikasih kesempatan oleh Buddha, kamu cukup turut bersuka cita, kamu dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Oke? Sekarang bahas lagi. Rinpoche, instruksi ajaran dari berlindung itu bagaimana? Setelah kita menerima berlindungan, kita harus bagaimana? Saya kutip dari Asanga. Jangan khawatirkan nama-nama ini, tapi saya harus sebut namanya. Beliau hidup mungkin 1800 tahun yang lalu. Beliau para guru-guru yang telah tercerahi ya. Asanga bersabda, setelah Anda dengan tulus hati menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kamu harus memperhatikan, harus selalu mencari teman yang mulia. Teman yang mulia itu apa? Teman yang memahami apa itu 4 kebenaran mulia. Bahwa hidup ini adalah duka penderitaan. Dan penderitaan ini bukannya karena hukuman dari sesuatu yang maha kuasa, tetapi ini ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya apa? Karena kita membunuh, berbohong, dan segala macam. Dan kebenaran yang ketiga apa? Bahwa ada namanya pembebasan, liberation. Kemudahan itu
bisa mengakhiri duka. Itu pernyataan yang membuat kita realistik dan kita harus happy. Oh, rupanya ada solusinya. Bukan Buddha menyatakan hidup ini sementara banyak masalah. Buddha menyatakan yang ketiga, capailah tingkat tercerahi. Jadilah bodhisatwa. Bodhisatwa itu ada 10 tingkat. Kita nggak tahu tingkat yang di mana. Belum, jauh kita. Kalau udah mencapai tingkat 1, 2, dan 3, 4, 5 itu ada ciri-cirinya. Anda mencapai tingkat ke-1, ke-2, ke-3, Anda bisa mewujudkan tubuh Anda. Sekarang Anda ada di sini, di Borobudur. Nanti ada Anda lagi yang mungkin ada di mana? Di Palembang, atau di Jambi, atau di Singapura lagi sedang mengajar Dharma. Nah, sekarang kita ngaca ke diri sendiri. Bisa nggak kita memanifestasikan diri kita ada di berbagai tempat? Jangankan memanifestasikan, kita lewat pintu aja masih kejeduk, begitu. Belum bisa tembus, karena kita belum mengerti kesunyataan. Nggak cukup pahala kita dalam berbuat baik, yaitu dana paramita, keikhlasan melepas sesuatu untuk kebaikan orang lain. Santi paramita. Kalau saya cerita ini akan bosan. Udah ringkasnya 6 paramita. Oke? Keempat, Buddha mengatakan bahwa oke, Rinpoche, kalau ketiga bahwa ada nih kita solusinya di dunia ini untuk terbebaskan dari usia tua, kelahiran, penderitaan, penyakit, dan lain-lain. Apa itu jalannya? Itu keempat, yaitu ada namanya jalan beruas 8. Kita harus punya pemahaman, pengertian yang benar, ucapan yang benar, pandangan yang benar, perilaku yang benar, mata pencaharian yang benar. Itu semua teman-teman udah tahu ya. Oke, sekarang apalagi Rinpoche setelah saya berlindung? Kita harus rajin mendengarkan ajaran Buddha. Nggak mungkin kita bisa mencapai bodhisatwa atau makhluk orang yang tercerahi. Artinya tercerahi itu sudah bebas dari penderitaan kalau kita nggak rajin mendengar ajaran Buddha. Jadi teman-teman yang berkumpul di sini, Anda sudah membuktikan Anda mau rajin di jam segini ngumpul mendengarkan ajaran Buddha. Itu berkahnya luar biasa. Guru saya mengatakan, walaupun hanya hadir, Anda itu pasti punya pahala yang besar. Makanya Anda bisa berkumpul, bisa memilih. Hidup kan pilihan ya. Hari ini saya mau ngapain jam segini? Bersama keluarga saya, atau saya hura-hura di tempat lain, atau saya refreshing, atau namanya bahasa anak zaman sekarang gaul healing. Begitu. Panitiba 1 menit lagi break. Panjang bener. Oke lah, saya lanjut lagi. Nah, berarti biarkan aja, yang penting teman-teman mengerti ajaran Buddha. Tadi yang saya bilang, nggak penting kita dengar ajaran Buddha keseluruhan, tapi nggak menangkap, mendingan sepotong, tapi bisa mengerti dan mengamalkan. Contohnya, ada seorang guru besar yang hidup kurang lebih 900 tahun yang lalu. Beliau bertemu dengan sepotong kitab, sepotong kertas ajaran yang mengatakan demikian. Berilah kemenangan kepada orang lain, terimalah kekalahan untuk diri sendiri. Udah dengan 1-2 kalimat itu aja, beliau langsung hatinya tergugah dan menyatakan ini baru ajaran yang benar untuk diri dia. Dia praktekkan dan dia mencapai pencerahan. Namanya Cekawa. Cekawa itu cucu murid dari Atisa. Oke? Oke, sekarang saya harus dukung yang nomor 7 ini dengan sabda Sang Buddha ya. Buddha Sakyamuni, Pangeran Siddhartha berkata bahwa seseorang yang berlindung kepada Buddha, apakah biarpun dia seorang perumah tangga,
tetapi dia menjalankan Pancasila, tidak membunuh, tidak berbohong, tidak mencuri, dan lain-lain ini, ya, orang itu seharusnya tidak pernah berlindung kepada dewa-dewa duniawi lainnya. Tadi saya sudah jelaskan, bukannya Buddha iri ya, cuma Buddha menyatakan kebenaran. Jangan berlindung. Berlindunglah kepada pawang macan itu yang memang sudah pengalaman dan menaklukkan. Itu sebagai metafora, hanya contoh gitu. Tapi artinya Buddha itu memang udah membuktikan dirinya. Baca riwayat kehidupannya itu. Oke? Buddha bersabda lagi, Buddha Sakyamuni bersabda, jika seseorang berlindung kepada Dharma, dalam Dharma, Dharma itu adalah ajaran Buddha, ya, artinya seseorang harus meninggalkan niat untuk menyakiti sesama makhluk hidup. Itu saja, titik. Coba, waktu kita berlindung kepada ajaran Buddha, yang disebut dengan bahasa Chinese-nya Namo Pho, Namo Pha, Namo Pho Buddha, Namo Pha ajaran. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma. Apa sih Dharma itu? Banyak benar Rinpoche. Sebelumnya ajaran Jambala, sebelumnya ajaran sabda-sabda guruku. Intinya Dharma itu adalah kita harus putuskan detik ini juga. Dan jangan ada niat sedikit pun untuk menyakitin semua makhluk hidup. Rinpoche susah nerapkannya. Kalau udah ketemu dengan nyamuk, apalagi kecoa. Mau nggak mau, kita hidup harus berdampingan di dunia ini. Dunia ini bukan milik kita aja. Apakah kita mau jadi predator? Siapa yang kuat bisa kita bunuh? Buddha katakan janganlah engkau begitu. Kenapa? Akan menyakitin diri kamu sendiri. Sehingga Buddha berkata, ya, setelah itu jangankan dalam hidup ini, dalam mimpi pun kamu jangan pernah terfikir dalam mimpi itu lagi menyakiti makhluk hidup lain. Itu artinya sangat luas. Jadi kalau saya ditanya, Rinpoche Atisa kenapa begitu hebatnya selain dia datang ke Sumatera di 1000 tahun yang lalu dan dia ke Tibet? Karena Atisa lebih banyak mengajarkan tentang apa? Ini, tentang berlindung kepada Buddha Dharma Sangha. Beliau khusus ke sana mengajarkan orang berlindung kepada Buddha Dharma Sangha, berlindung kepada Buddha Dharma Sangha. Baru setelah itu beliau mengajarkan bahwa untuk mencapai itu, untuk mencapai tingkat yang lebih lanjut, kembangkan bodhicitta. Kembangkan bodhicitta, cuma 2 yang diajarkan oleh Atisa. Atisa nggak banyak mengajarkan yang lain-lain. Nah, tinggal pilihan sekarang di tangan Anda. Anda mau nggak mempraktekkan? Bagaimana mempraktekannya? Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dimulai dari mana? Bangun tidur sampai tidur kembali kan? Oke, kita mulai dari Anda mau tidur. Oke, Anda mau tidur, ini penerapannya. Karena ajaran Buddha kalau nggak diterapkan dalam setiap nafas kita masuk dan keluar, itu menjadi ajaran Buddha mah di luar, kita mah di sini. Tetap bebal. Harus ajaran Buddha itu menyatu dengan kehidupan kita di setiap nafas. Udah bukan setiap detik lagi. Sewaktu kita mau tidur, duduk sebentar. Pikirkan hari ini. Apa yang saya telah lakukan sejak bangun tidur? Dia kata, dalam seharian ini saya pernah ada berbuat baik. Mungkin secara tidak langsung ataupun langsung, kita mendengar teman kerja kita dia lagi tertimpa masalah, musibah. Orang tuanya sakit parah, butuh uang. Kalau nggak cepat, terlambat operasinya. Kita dengan ikhlas keluarkan dompet yang nongol 100.000. Nggak ikhlas, masukin lagi. Biasanya kita gitu kan, tarik lagi, nongol 50.000. Masih nggak ikhlas, jangan masukin lagi. Begitu keluar goceng 5.000, ikhlas.
berikan. Karena arti daripada dana paramita itu memberi dengan keikhlasan, melepas, tidak ada rasa penyesalan. Begitu. Nah, oh saya tadi ada bantu. Anda buru-buru pahala ini biar berlipat ganda, buru-buru. Semoga jika ada perbuatan tadi, saya memberi, menolong, niat kita kan menolong, niatnya udah bagus ya, bukan untuk cari nama dan apa menolong. Semoga orang itu sembuh ya. Jika ada pahalanya ini, ku persembahkan kepada semua makhluk. Sehingga pahala ini milik semua makhluk. Karena milik semua makhluk jadi banyak. Jadi pahala Anda bukan hanya satu orang, diri Anda. Jadi semua makhluk jadi banyak. Dan untuk apa? Demi agar semua makhluk mencapai kebudahan. Itulah kenapa Rinpoche kok susah benar mencapai kebudahan. Karena kita nggak cukup pahalanya. Begitu. Oke? Ibaratnya, singkat kata saya berkata begini. Janganlah Anda pernah tidur bersama dengan karma buruk Anda di hari itu. Praktikkan itu. Itu. Kalau ditanya Rinpoche, memang itu kata Rinpoche mempraktikkan itu. Iya, beliau mempraktikkan itu. Saya tidak akan bohongin. Beliau waktu mau tidur, ya, ada saya dan beberapa murid Dayaka, 1-2 orang, tahu beliau tidur di mana? Di balik lemari ada cuman kasur tipis dikeluarkan terus digeletakin di tanah. Terus saya masih ingat benar suasananya. Itu baru sekitar jam 9 malam. Begitu beliau kayak singa raungannya ya. Kebijaksanaannya dan cinta kasihnya kamu bisa lihat dari keberadaannya itu ya. Beliau berkata, kamu harus lihat kehidupan saya supaya kamu bisa berguna. Begitu. Kurang lebih begitu yang beliau katakan. Begitu. Ya. Jadi dikatakan itu sekarang jika dalam hari itu Anda ada berbuat jahat, buru-buru Anda harus mengakuinya. Buddha, hari ini saya karena emosi saya, karena ada aku saya, dia ngomongnya nggak enak, saya balas lagi. Dia ngomong nyakitin saya lebih, 3 kali saya sakitin dia. Buru-buru kamu memohon maaf, mengakuinya, dan tidak berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, ini sangat basic, tapi ampuh. Ibaratnya begini, kalau bahasa saya di Indonesia, tapi jangan yang marah para ini, janganlah kamu tidur dengan dosamu. Itu intinya. Hapuskanlah semua karma buruk atau dosa. Walaupun nggak tepat kalimatnya ya. Harus tidur itu dalam keadaan suci. Kenapa? Pantas nggak? Ada nggak orang yang tidur nggak bangun lagi? Saya mau tanya sama moderator, ada nggak orang yang tidur nggak bangun lagi? Ada Rinpoche. Ada, itu nyata. Pantas nggak dia nggak bangun lagi? Pantas saja. Usianya berapa? 5 tahun? Ada. Yang 90 tahun? Ada. Pantas. Nggak ada yang nggak pantas begitu. Oke? Habis itu apa? Kalau kamu ada tempat, ini kalau sebut ada tempat mah saya mulai nggak keras. Saya harus mulai keras. Kenapa? Karena saya harus berpikir, mungkin ini ceramah saya yang terakhir. Saya harus ngomong sekarang apa adanya. Walaupun saya dipandang mulai ekstrim. Cari tempat dimanapun juga bersujud. Bersujud itu tubuhnya begini, tapi yang penting hatinya bersujud. Enggak, ada orang nggak perlu begini, tapi hatinya bersujud. Aku berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. 3 kali Anda ucapkan itu, baru pergi tidur. Itu artinya namanya Anda akan tidur, namanya sleeping yoga. Bermeditasi dalam tidur. Nanti saya ajarkan bagaimana ada namanya dream yoga. Sepertinya moderator mau potong saya, silakan, silakan. Ya, karena saya udah nggak tahu waktu. Silakan lanjut. Ya. Baik, makasih Rinpoche. Izinkan saya memberitahu mengenai jadwal acara terpaling dulu ya.
Jadi dengan maraknya berita bahwa tahun 2023 kita akan mengalami resesi global, krisis ekonomi, alangkah baiknya kita semakin banyak berdoa untuk kesehatan, kemakmuran, dan kekayaan. Terpaling akan ada acara spesial lagi untuk akhir bulan, tanggal 30 Oktober ini, yaitu acara Vasudara Daradi, yaitu ajaran di mana Buddha Sakyamuni membabarkan dharma yang akan meningkatkan kekayaan dan kemakmuran, sehingga para siswanya dapat mengejar cita-cita spiritual mereka tanpa terbebani dengan masalah duniawi, khususnya masalah ekonomi atau keuangan, penyakit, dan kematian sebelum waktunya. Dikarenakan acaranya sangat sakral, maka tidak ada Zoom. Dimohon untuk umat yang ingin hadir di acara ini dapat mendaftar terlebih dahulu kepada panitia. Terima kasih. Kemudian untuk tanggal 15 November hari Selasa adalah sesi ketiga atau sesi terakhir untuk ajaran 37 praktik bodhisatwa, juga ada ajaran Labak Duchen, yaitu praktik bakti anak terhadap orang tua yang diajarkan oleh Sang Buddha Sakyamuni. Dikarenakan tanggal 15 November adalah hari yang sangat spesial, mungkin Justin bisa display untuk kalender Tibetannya. Jadi tanggal 15 November itu adalah hari yang sangat spesial di mana kebajikan yang kita lakukan bisa berlipat 10 juta kali banyaknya. Maka Wihara Tarpaling menyediakan persembahan pelita dari anak untuk orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Untuk pemasangan pelita ini bisa menghubungi Sekretariat Muni ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mohon untuk teman-teman yang ada di Zoom dapat membuka kamera terlebih dahulu agar kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Iya, kita foto bersama sebentar. Justin, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Ci. Oke. Kita akan mulai sesi foto bersama. Bagi yang belum menyalakan kamera, mohon nyalakan kameranya. Sesi foto bersama akan dibagi dua sesi. Yang pertama, saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Silakan Cicili untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Iya, baik. Mari kita lanjutkan acara ceramahnya Rinpoche. Silakan Rinpoche Yongzin. Ya, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Lantas, nanti kita ada sesi sendiri ya. Bagaimana kita melakukan sleeping yoga. Yoga tidur. Artinya menggunakan waktu tidur kita yang kurang lebih 5 jam, 6 jam, 7 jam. Itu tidak sia-sia. Tapi sebagai ibadah. Sebagai praktek spiritual agar kita lekas tercerahkan. Inilah keistimewaan dari para Buddha. Ya, bagaimana dalam tidur itu kita bermimpi. Ada namanya prakteknya, dream yoga. Nanti saya akan ada waktu, mungkin pengurus akan siapkan sesinya, bagaimanalah prakteknya. Saya akan berikan ajaran ini. Terus setelah itu kita terbangun. Ada namanya wake up yoga. Waktu terbangun dari itu apa meditasi dan prakteknya. Habis dari situ biasanya kita ngapain? Mandi. Waktu mandi pun kita bisa melakukan praktek ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha itu sangat bohong kalau dikatakan hanya Anda perlu ke wihara, nyalakan pelita, meditasi. No, 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 no. Ajaran Buddha itu dalam kegiatan kita. Setelah mandi, tentu kita harus pakaian kan? Berpakaian pun ada caranya. Bagaimana kita harus lakukan. Contohnya, waktu kita ngambil pakaian.
langsung berdoa. Semoga semua makhluk di jagat raya ini tidak ada yang kedinginan atau kepanan dengan pakaian yang aku pakai. Dengan niat budi kita, kebudayaan kita tuh akan timbul kayak dipupuk tiap hari, dikasih air. Habis itu mungkin ada yang pakai ban pinggang ya, dipakai ban pinggang. Semoga aku dapat mengencangkan sila. Sila itu etika, yaitu aku kencang silanya, menjaga dari ucapan kasar, tidak membunuh, dan lain-lain. Habis itu Anda mungkin makan. Makan itu ada caranya. Ya, kita doa dulu. Semoga makanan ini menjadi kesehatan untuk kita. Kita persembahkan kepada para Buddha, kepada ajaran Buddha, kepada Sangga yang mulia. Kita ambil pakai tangan kita, ini adalah 5 Buddha. Kita makan. Begitu makannya itu masuk, menyentuh tenggorokan kita dengan penuh mawas diri, itu berubah menjadi amrita. Yang akhirnya menyehatkan, memberikan nutrisi kepada 100 Buddha yang ada di dalam tubuh kita. Oke, akan mulai bosan kalau saya cerita mendalam, karena sebagian nggak memerlukan teknik-teknik praktik ini. Yang terpenting yang saya pengen teman-teman sekarang mulai terapkan, janganlah Anda pergi keluar rumah, setelah itu kan Anda bekerja atau mengantar anak sekolah, buka toko, dan lain-lain. Jangan sampai lewat 7 langkah meninggalkan pintu rumah depan Anda lupa mengucapkan kalimat berlindung. Kalimat berlindung apa? Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha, baru Anda melangkah keluar pintu rumah. Selama perjalanan itu, Anda akan selalu bersama dengan para Buddha yang jumlahnya ratusan juta, dan di seluruh penjuru arah kemanapun Anda akan hoki baik-baik saja semuanya. Oke, nomor 8. Belum terdengar suaranya? Atau saya yang baca aja? Perbuatan jahat. Inilah praktik seorang bodhisattva. Ulang, Cik, ulang. Tidak apa-apa. Oh. Ya. Oke. Karena situasi di Tarpaling, apa namanya, kita lagi renovasi, ada air sedikit masuk. Jadi saya dengar ada kesulitan di mikrofon dan lain. Tidak apa-apa, kali ini saya bantu dulu ya. Nomor 8. Sangat sukar ditanggung penderitaan di alam-alam rendah. Itu kita udah tahu kan, di alam neraka itu luar biasa. Anda dibakar, hidup lagi dibakar, hidup lagi dipotong, hidup lagi karena bila-bila es yang kayak pisau, apalagi di alam, juga di alam hantu kelaparan dan alam binatang. Kita harus tahu ini semua kenapa bisa ada. Neraka itu terjadi karena buah karma buruk, karena perbuatan buruk kita. Alam hantu kelaparan juga dan alam hewan atau binatang. Ini kata siapa? Kata Sang Buddha, bukan kata saya. Tinggal kita uji benar nggak kalimat apa yang diajarkan. Karena itu, meski harus mengorbankan nyawa, jangan pernah melakukan perbuatan jahat. Inilah praktek Avalokitesvara. Berat ya ajarannya ya. Jadi Avalokitesvara itu lebih baik dia mati daripada mencuri. Dia lebih baik mati daripada dia korupsi. Coba kalau ini diterapkan oleh kita semua, saya rasa dunia akan lebih indah. Dia lebih baik mati mengorbankan nyawanya daripada dia berbohong. Sulit kan?
Begitu. Nah, ini saya mau cerita. Saya belum lama bersama dengan Semola Saraswati, putri dari Yang Maha Suci Cata Rinpoche. Ya, beliau berkata, kita ini hidup sulit ya. Dia sama saya lebih sering curhat gitu. Curhat mengenang masa-masa indah. Waktu Yang Mulia Cata Rinpoche masih hidup. Walaupun sesungguhnya Cata Rinpoche itu tidak pernah mati. Karena di mata Cata Rinpoche, dia sudah melampaui artinya kematian dan kehidupan. Dia bercerita, kita jangankan seperti guru kita. Jadi Semola Saraswati itu manggil ayahnya guru, guru utama. Kita sulit ya. Dulu Rinpoche dibilang seperti guru utama kita. Kenapa? Kita kalimat seperti tidak pernah, jangan kamu pernah berbohong. Kalau harus pun mengorbankan nyawa, mendingan kamu mengorbankan nyawa kamu. Sehingga beliau berkata begini, ada namanya white lie. Ada artinya berbohong yang putih. Nah, saya minta penjelasan. Apa yang maksud dengan berbohong yang putih? Begini dia bilang, kalau kamu berbohong, tujuannya demi kepentingan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri, itulah kamu harus lebih baik mati mengorbankan nyawa kamu daripada berbohong. Tetapi kalau kamu terpaksa membohong yang putih, artinya demi menyelamatkan banyak makhluk orang lain, masih oke katanya. Bisa paham yang saya nyampaikan? Oke, sekarang saya akan dukung dengan kata-kata dari siapa ya? Drone Tompa. Drone Tompa itu murid utama dari Atisa, seorang perumah tangga, upasaka. Tapi dialah yang mewarisin ajaran Atisa, dialah adalah Avalokiteswara yang hidup, Kuasin Pusat. Beliau bersabda, jika seseorang tidak berusaha untuk melakukan perbuatan baik atau bajik dalam kehidupan ini, seseorang pasti akan mengalami penderitaan di kehidupan selanjutnya. Jadi, kalau Anda minta diramal apa yang terjadi di masa depan, lihat apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau yang kita kerjakan nggak ada perbuatan baiknya untuk orang lain, bukan untuk diri kita, tapi untuk manfaat orang banyak, udah terlihat kehidupan kita nggak akan beda jauh. Banyak masalah saja. Begitu. Tapi kalau kita melakukan hal itu dengan tulus dan memahami konsep kesunyataan, tidak ada aku, tidak ada perbuatan melakukan perbuatan memberi itu, dan tidak yang menerima pun juga tidak ada, Anda akan bahagia hidupnya. Begitu. Saya dukung lagi. Nagarjuna pernah bersabda, Anda sudah dilahirkan jadi manusia, itu ibarat mangkok yang terbuat dari emas. Sangat bodoh dan disayangkan kalau mangkok emas itu kamu isi dengan muntahan. Muntahan itu perbuatan buruk. Oke? Lanjut ke slide berikutnya. Nomor 9. Dan kehidupan adalah layaknya setetes untuk sehelai daun, karena dapat musnah dalam sekejap. Tataran kebebasan tertinggi adalah tingkat kebudayaan dan tak pernah berubah. Berjuang demi meraih tataran tersebut merupakan praktik seorang bodhisattva. Oke. Secara struktur, nomor 8 ini yang sebelumnya itu adalah orang untuk kapasitas yang umum atau bahasa rendahnya. Dia cuma mau mengikuti ajaran Buddha karena dia berharap hidup ini makmur, kaya, habis itu mati, bisa jadi lagi, bisa lahir di alam surga. Tetapi kalau di nomor 9, ini untuk orang, kita cek, kita ini di kapasitas yang mana. Kita niatnya apa? Ini adalah bahwa kita ini tingkat menengah, ya. Bahwa kita hidup, ya, sudah mengerti bahwa nggak ada yang sejati, dan makanya kita berjuang untuk mencapai kebudahan, intinya begitu, atau menjadi bodhisattva.
Kalau yang pertama nomor 8, Anda perhatikan kan, dia cuman ingin hidup ini bahagia, sehat, keluarga aman, semua kalau lahir masuk surga. Nomor 9, setelah mengerti, memahami pandangan yang benar, dia cita-citanya ingin menjadi bodhisatwa. Saya yakin yang hadir di sini cita-citanya ingin jadi bodhisatwa kan? Yang tercerahkan atau menjadi menjadi Buddha. Nah, ini nomor 8 ya. Karena tidak ada aroma itu dari Uttara Tantah. Uttara Tantah Sastra berkata bahwa tidak ada aroma yang harum dari kotoran. Artinya apa? Tidak ada kebahagiaan di siklus kehidupan ini. Ini kayaknya kesannya kayak menyedihkan benar ya, tapi nyatanya begitu. Makanya bergegaslah Anda mau menjadi seorang bodhisatwa. Oke? Atisa juga bersabda, para sahabat yang tercinta, terkasih, tidak ada kebahagiaan di lumpur samsara ini. Makanya bergegaslah Anda ke tempat tanah yang kering, tanah Buddha. Begitu. Oke? Dari situ kita lanjutkan ke berikutnya. Semenjak waktu dan tanpa awal, mereka telah menyayangi aku, yakni para ibuku. Jika mereka menderita, untuk apalah kebahagiaanku sendiri? Karena itu, demi membebaskan makhluk di alam semesta yang jumlahnya tiada terhingga, yang semuanya pernah menjadi ibu kita dalam jutaan kelahiran, sebagaimana pernah kita alami semenjak waktu dan tanpa awal, mengembangkan pikiran dan perilaku yang mulia. Bodhicitta merupakan praktik seorang bodhisattva. Nah, usahakanlah kita ada di niat yang ini, kapasitas yang ini. Kenapa? Kita harus sadarin, apa gunanya diriku menjadi arhat, prateka Buddha, posat, atau bodhisattva, tetapi tujuannya hanya untuk diriku. Kita harus tahu, kita ini, kata Buddha, sudah dilahirkan berkali-kali. Setiap kali dilahirkan, tentu kalau jadi manusia, ada seorang ibu yang melahirkan. Di kandungan ibu aja kita sudah merepotkannya bukan main. Begitu lahir pun juga kita sudah disusui oleh air susunya, darahnya, dirawat. Nah, kalau kita udah berulang kali berputar-putar di penderitaan lumpur penderitaan ini, makanya kita harus mulai memandang bahwa di depan kita itu siapa orangnya? Kita harus punya keyakinan. Karena kata Buddha, pernah dia di masa lalu, di kehidupan ini atau lalu, pasti pernah berbuat baik kepada kita. Dia pernah jadi ibu kita. Nanti mulai kita terapkan kepada binatang. Kalau kita bisa melihat binatang itu dulu pernah jadi ibu kita, apakah kita tega untuk membunuhnya? Untuk kita semprot pakai baygon. Begitu. Ini saya ngomong cuman contoh ya, ekstrim. Bukan saya ngomong apa ya, walaupun kita tertatih-tatih sulitnya menjadi seorang bodhisatwa. Apalagi kalau kita udah melihat musuh, aduh, kamu tuh makin harus jelas. Orang yang kita nyebelin banget untuk kita, cobalah pandang pakai pemahaman bodhisattva. Dia pernah berbuat baik. Dia pernah jadi ibu kita. Dia pernah ngerawat kita. Makanya di sini diterapkan bahwa kita harus mencapai kebudahan demi apa? Demi semua makhluk hidup bersama-sama bisa mencapai kebudahan. Begitu. Untuk membebaskan semua makhluk. Orang yang kita sukai, tidak sukai, binatang, dan para dewa, asura, dan orang-orang yang di neraka atau makhluk neraka, semuanya. Dan harus membimbing mereka menuju kesempurnaan atau kebudahan yang tak tertandingin, yaitu pencerahan. Karena dikatakan oleh Santi Dewa,
Santideva berkata bahwa seperti para Buddha terdahulu yang telah mengembangkan bodhicitta. Artinya, para Buddha terdahulu bisa menjadi Buddha karena telah mengembangkan bodhicitta. Dan secara bertahap terus mengembangkannya. Demikian aku juga. Ayo kita katakan dalam hati. Demikian kami juga. Aku juga saat ini akan selalu mengembangkan bodhicitta. Demi kebahagiaan semua makhluk. Begitu. Dan akan bertahap-tahap mempraktekannya. Di sini Buddha pun mengerti. Sulit untuk kita sekaligus langsung rela memberikan sesuatu. Tapi bertahap. Is okay. Oke? Lanjut berikutnya. Semua penderitaan tanpa terkecuali muncul akibat melekat pada kebahagiaan kita sendiri. Para Buddha yang sempurna terlahir dari niat menaburkan manfaat bagi semua makhluk. Karenanya, dengan sungguh-sungguh menaburkan kebahagiaan kita sendiri, menghapuskan penderitaan semua makhluk, merupakan praktik seorang bodhisattva. Oke. Nomor 11 ini mulai kita ke tahap yang lebih tinggi. Makanya ajaran ini nanti sampai ke 37 akan lebih sulit dipahami, lebih sulit dipraktekkan. Tapi tidak apa-apa, bersabar dan menjalankan. Ya, karena memang nggak gampang menjadi bodhisattva. Begitu, tidak gampang. Begitu. Artinya, ringkasnya di sini bicara tentang Toklen. Ini adalah bagian dari bodhicitta. Karena teman-teman ada yang bertanya, Rinpoche, apa itu bodhicitta? Bodhicitta itu terdiri dari dua bagian. Dari segi relatifnya dan absolutnya. Relatifnya itu, tahu kan arti relatif? Semua itu relatif dan ada yang mutlak, pamungkas, absolut, total kebenaran tertinggi. Di relatif ini diajarkan caranya. Yaitu bagaimana untuk tonglen, menukar, memberi, dan menarik, menerima. Kita diajarkan untuk bertukar diri dengan orang lain selama meditasi. Ya. Karena kenapa? Buddha berkata, Sakyamuni Buddha berkata, semua penderitaan dari tiga alam muncul dari pikiran yang mementingkan diri sendiri. Nah, ini saya sebut udahlah percayalah. Tapi kalau Anda nggak percaya, coba Anda mulai analisa. Benar nggak sih bahwa penderitaan itu muncul karena mementingkan diri sendiri? Ya, coba kalau kita demi kepentingan diri sendiri, kita pengen kaya dan segala macam, akhirnya dengan waktu Anda merampok, terlihatnya Anda mendapat sesuatu. Tapi Anda nggak tahu akibat dari merampok itu. Di dunia ini aja Anda bisa dihukum dan masuk penjara. Apalagi di berikut-berikutnya. Oke? Lang Tapah bersabda, jangan khawatir nama-nama ini ya, tapi saya harus sebut. Untuk mendukung bahwa ajaran ini bukan dari saya, bukan karangan, tapi dari sumber-sumber agama Buddha yang saya ingat. Walaupun kata-katanya mungkin nggak sama, tapi maksud tujuannya demikian. Lang Tapah bersabda, tawarkan, berikanlah semua keuntungan, kemenangan, kebahagiaan milik kita kepada orang lain. Dan ambillah kekalahan, kerugian, apapun hal buruk untuk dirimu. Aduh, Rinpoche, ini ajaran benar atau tidak? Ya, kita mulainya dari ini dulu dah. Amit-amit, kalau anak kita sedang diambang kematian, kadangkala kita tuh, ya Buddha, kalau sama Buddha ragu, ya Tuhan, sama Tuhan ragu, sama siapapun lah pokoknya. Kalau bisa saya tuker dah, biar saya aja. Itu karena Anda udah memiliki bukti Anda punya sifat kebudahan. Nah, makanya meditasikan.
Meditasi kan nggak ada ruginya. Hari penderitaan anak kita, orang tua kita, dan beri kebahagiaan. Nah, Rinpoche, kalau aku lakukan, aku menarik penderitaan orang lain, berikan kebahagiaan kepada orang lain, nanti akunya amsyong, katanya. Ya, kalau Anda masih punya ada aku, egonya, akunya amsyong, luka dalam, itu sebenarnya Anda punya pandangan yang salah. Karena yang disebut aku itu yang mana? Buddha berkata bahwa tiada aku. An-Atman. Tiadanya jati diri yang berdiri sendiri. Itu nanti kita bicara tentang kesunyataan. Tidak ada bentuk. Bentuk adalah kekosongan. Kekosongan adalah bentuk. Bentuk tidak lain adalah kekosongan. Dan lain-lain. Tidak ada mata. Tidak ada ini. Tidak ini. Intinya tidak ada aku. Kalau kita perhatikan benar-benar. Begitu. Kalau ada aku, dia tinggal di mana? Kalau ada namanya roh, dia adanya di mana? Sehingga para dokter itu sudah meneliti dengan pengetahuan yang terbatas, dia juga bingung. Makhluk hidup itu secara fisik, ya, yang disebut namanya Rinpoche itu yang mana? Karena di beda-beda ini semua terjadi karena berbagai unsur yang mendukungnya. Oke, saya ngomong. Di tahun 1992, saya waktu kuliah di Seattle, University of Washington, ada seorang guru besar, namanya His Holiness Dakchen Sakya Rinpoche. Dia dari aliran Sakya. Ya, saya ketemu beliau, saya ingat di satu sore, beliau menerima saya duduk berdua, ya. Terus beliau memberikan ajaran kepada saya tentang kesunyataan. Dia di tengah saya duduk, ada meja dan ada beliau. Beliau ngetuk mejanya. Tuk-tuk ini kepada saya. Saya harus coba untuk menangkap dan mengerti apa yang beliau maksud. Dia bertanya kepada saya, apakah ini meja? Saya bilang, iya, ini meja. Saya bilang, bukan. Ini adalah kayu yang disusun. Jadi, tidak ada yang namanya meja. Yang ada namanya kayu yang disusun. Oke, Rinpoche. Benar juga yang Rinpoche katakan. Terus beliau kata lagi, kayu, coba Anda bayangkan kayu itu pun juga nggak ada. Kenapa? Itu adalah pohon. Setelah itu beliau kata lagi, coba renungkan meditasi untuk mengenali kebudayaan Anda. Pohon pun kalau Anda bedah lebih dalam, nggak ada yang namanya pohon. Pohon itu yang mana sih? Itu adalah terjadi karena air, matahari, dan tanah. Unsur-unsur itu. Akhirnya kalau kita bedah ke dalam, tiadanya aku itu. Makanya jangan khawatir. Nggak akan ada namanya kalau aku menghirup, aku mengambil penderitaan orang lain, aku yang amsyong. Nggak ada, itu nggak ada. Ini kebenaran yang sejati. Begitu. Oke, lanjut. Ya. Nomor 12. Bahkan apabila seseorang terdorong oleh nafsu keinginan rendah, mencuri seluruh harta kekayaan, atau menghasut seseorang juga mencuri tubuh, harta beserta kebajikan jasa, menghadiahkan semua itu padanya, merupakan praktik seorang bodhisattva. Luar biasa ini. Ya. Luar biasa ya, bodhisattva itu, Buddha itu. Ini dia akan dari nomor 12 sampai 21 akan bicarakan bahwa jika kita mengalami ini, Anda harus bisa menjadikan sebuah opportunity, kesempatan untuk menambah kemajuan spiritual kita. Jangan Anda mengalami 10 nanti kejadian ini dalam kehidupan Anda, nomor 12, 13, 14 terus sampai 10, tapi malah Anda makin menebalkan ego Anda.
Oke? Jadi nomor 12 itu intinya kalau Anda ditipu, ya, dirampok, ya, namanya udah ditipu, dirampok, mau diapain? Ya sudahlah, jadikan ini masalah menjadi berkah. Yaitu apa? Hadiahkan saja kepada dia. Mungkin dia lebih perlu. Kenapa Anda cari pun susah orang ya? Begitu. Jadi praktek bodhisatwa. Jadi jangan berkecil hati. Lahir pun kita apa? Nggak bawa apa-apa. Nggak ada yang lahir bawa gobanan di tangan. Nggak ada yang mati juga bawa cebanan di tangan. Udahlah, kalau memang sudah namanya Anda kehilangan, ya sudah. Malah Anda doakan. Ya Buddha, orang itu mungkin lebih perlu. Biarlah orang itu tidak memiliki karma buruk dari mengambil apapun milikku dan segalanya. Begitu. Itu praktek bodhisatwa. Oke? Lantas selanjutnya. Bukan kesalahan yang terkecil sekali. Bahkan jika terdapat seseorang hendak memenggal kepalaku, tetap saja dengan kekuatan belas kasih mengambil alih karma buruk orang itu merupakan praktik seorang bodhisattva. Bagus sekali. Maaf kalau saya sering lihat ke sana ya, karena enak ngelihat Borobudur sambil berdoa semoga ajaran ini bermanfaat. Semoga ajaran ini tidak menimbulkan ego kepada saya. Sepertinya saya so tahu, padahal yang ada saya apa ya? Kalau Buddha itu maha tahu, kita ini hanya so tahu. Buddha itu maha bijaksana, kita itu maha apa? Sok bijaksana begitu. Oke? Ya. Ini mengatakan bahwa kalau kita memiliki musuh dalam kehidupan ini, itu adalah kamu harus mau diapain. Kita hanya suka sama dia, tapi dia anggap kita musuh. Ya sudah, mau diapain. Kita nggak bakal bisa merubah pandangan dia. Akhirnya kita harus bagaimana? Kita harus mengolah pikiran kita keadaan musuh ini, kondisi ini menjadi untuk meningkatkan diri kita menjadi bodhisatwa. Penyusun ini, namanya Jalse Ngucul Tome Sangpo, yang saya sebut bodhisatwa Tome Sangpo. Saya mau cerita beliau. Beliau itu penyusun ini ya, pernah berkata kepada apa namanya daerahnya, wahai semua orang di sini, Anda segera mengungsi. Kenapa? Karena terjadi perperangan antara di Tibet Tengah, di Tibet Pusat, dengan daerah di Tibet Utara. Begitu. Nah, dulu-dulu Tibet Utara yang menang, Tibet Pusat kalah. Nah, Ngucul Tome Sampo ini tinggal di sekitar Tibet Utara. Tapi kali ini Tome Sampo berkata kepada satu daerahnya itu, tolong segera Anda semua mengungsi. Tapi orang sana bandel, tidak percaya begitu. Sebelumnya kan pasukan dari utara selalu menang begitu. Akhirnya nggak mau mengungsi tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Tibet Pusat yang menang dengan pasukannya yang ganas, berlumuran darah, pedang yang penuh dengan darah, dan segala macam tombak dan segala macam mengejar orang-orang daerah yang di sekitar di mana mereka hidup, tinggal, dan semuanya lari berbondong-bondong ke belakangnya Tommy Sangpo. Begitu. Pasukannya datang, begitu garang dan buasnya, pasukan rame-rame itu mau ngebunuh siapapun yang ada di hadapannya karena dia udah menang. Begitu dia lihat Tommy Sangpo, tahu apa yang terjadi? Orang-orang berlindung di baliknya, di balik Tommy Sangpo. Pasukan itu
Karena pancaran belas kasih dan cinta kasih dari Tomeng Sangpo. Sehingga hatinya itu lunak meluntur. Saking lunaknya meluntur, itu senjata yang dia pegang semua pada jatuh ke lantai. Dan beberapa dari mereka malah bersujud. Ya, dan mereka semua serentak berkata, kami orang jahat. Bayangkan kekuatan dari cinta kasih itu. Ada nggak mujizat yang lebih indah dari ini? Orang yang tadinya mau membunuh kita, pasukan yang keras, semuanya, dia bilang. Sampai mereka dibilang dia nggak berani lebih mendekat kepada Tome Sangpo karena dia merasa jijik dengan dirinya dan takut mengotorin Tome Sangpo. Padahal orang itu baru pertama kali bertemu dengan Tome Sangpo. Nah, oke. Nah, saya dukung lagi dari ceritanya Buddha Sakyamuni. Ada yang tahu Buddha Sakyamuni? Itu pernah ya dibuat oleh orang-orang jahat ya untuk gajahnya itu dibikin marah dan amuk supaya gajahnya itu di mana Buddha Sakyamuni lagi jalan, gajahnya datang untuk supaya nyeruduk Buddha Sakyamuni. Pernah dengar kan ceritanya? Ya, Buddha Sakyamuni dia dengan penuh ketenangan batin, UPK, keseimbangan batin, tidak memihak kepada yang musuh, tidak melekat kepada keluarga, telah memahami kesunyatan kebudahan, dan telah memiliki mudeta, yaitu turut bersuka cita atas orang lain, dan memiliki pancaran meta buana, cinta kasih, dan karuna, belas kasih yang sungguh. Akhirnya gajah yang menyerangnya itu makin dekat, Buddha Sakyamuni dengan tangan hanya ke atas begitu, gajahnya langsung luluh lantah, bersujud dengan kelembutan beliau. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, ya, air itu akan menghancurkan batu karang. Kelembutan akan menghancurkan, menghilangkan semua kekerasan. Kekerasan itu nggak ada untungnya. Begitu. Lanjut. Ya. Berikutnya. Banyak hal yang tak mudah kesejukan tetap saja dengan pikiran penuh cinta kasih sebagai tanggapan bagi hal tersebut, memuji kelebihan-kelebihan orang itu merupakan praktik seorang bodhisattva. Oke, supaya ada interaksi. Sekarang saya mau bertanya kepada siapa ya? Oke, silakan kalau saya sebut namanya, apa kira-kira yang dimaksud di sini? Akin, kepada Bapak Akin. Kalau Bapak Akin nggak mau, terpaksa moderator atau Jason Lili siapapun. Kalau nggak, saya nggak mau lanjuti. Apa kira-kira yang dikatakan di sini? Lagi bawa mobil, bocah. Oh iya nggak apa-apa. Hati-hati. Yang penting lihat jalanan dulu. Nanti ajarannya ada rekaman. Oke, makasih ya. Oke. Moderator atau Jason Lilis, kira-kira apa yang dibicarakan? Menurut saya, jadi kalau misalnya ada yang misalnya nih jelek-jelekin saya gitu ya. Nggak ada lah. Oke, misalnya ya. Oke. Ada yang jelek-jelekin saya, tapi saya akan tanya alamat rumahnya di mana. Enggak, bercanda nih bocah. Jadi kalau misalnya ada yang jelek-jelekin saya, jadi saya tetap dengan penuh cinta kasih memuji kelebihan orang tersebut. Ya, semoga saya bisa ya. Ya, top. Ya, Atisa berkata, benar sekali yang Ibu Yuli katakan ya. Atisa nih berkata, kapan saja Anda mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan, Anda harus menganggapnya itu seperti gemah yang tidak memiliki arti.
Artinya, kalau ada orang menjelek-jelekan kita, kita harus anggap itu suara itu jangan apa dia ngomongin apa, biar tenang aja, karena gema itu cuma bunyinya ngung 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 ngung, kita nggak ngerti apa yang diomongin itu, harus belaga budak begitu. Atau cara metode terampil dari Tantrayana Vajrayana, apapun yang diomongkan, dia ngejelekin kita atau ke orang lain ke sana, jangan kita balas dengan kata-kata lebih menjahatkan. Karena apa yang mereka omongkan yang terdengar kita cuman apa? Om mani peme hungri, om mani peme hungri. Karena pada dasarnya ajaran Tantra, pertama kita diajarkan visualisasikan semua suara adalah bunyian mantra suci Om Mani Padme Hum. Semua orang terlihat seperti Avalokitesvara. Semua tempat tinggal kita istana Avalokitesvara. Rinpoche kita diajarkan cara menghayal. Tidak. Nanti kalau Anda sudah mencapai bodhisattva, sesungguhnya kita saat inilah yang sedang tersesat. Karena memang kenyataannya adalah apa yang kita lihat sekarang ini adalah surga Buddha Amitabha Avalokitesvara atau tanah suci. Dan setiap orang itu memiliki kebudahan. Jadi kalau kita melihat beliau seperti Avalokitesvara, memang sesungguhnya begitu. Ini saya ngomong direct apa adanya. Begitu. Ya, semoga kita berdoa bisa melihat setiap orang adalah Avalokitesvara. Sehingga tidak ada lagi rasa benci. Tapi dalam absolut pamungkas kebenaran sejati, memang benar setiap orang itu adalah Avalokitesvara. Setiap suara apapun yang bunyi itu, coba kalau kita dengarkan suara adalah sunyata. Kesunyatan itu artinya kebenaran tertinggi, yaitu suara. Itu adalah mantra suci Om Mani Padme Hum. Kalau kita dengar Om Mani Padme Hum, apakah menimbulkan hawa nafsu kita? Enggak kan? Tapi kalau kita mendengarkan kata-kata lain, kadang-kala menimbulkan. Apakah kita, orang sebut kita nama binatang, kamu sebut, maaf, anjing kamu, begitu? Itu kan menimbulkan amarah. Tapi kalau disebut Om Mani Padme Hum, tidak kan? Makanya usahakan apa yang didengar Om Mani Padme Hum. Makanya kalau Anda dipanggil, kamu anjing, kamu nengok ke belakang, kamu punya buntut nggak? Kalau nggak punya buntut, ya berarti bukan kamu. Jadi slow aja, nyantai aja. Oke. Lang Tapah berkata bahwa walaupun seseorang menyiksa kita karena sifat iri hatinya, kita harus siap mempraktekkan ajaran Buddha dari menerima kekalahan dan memberikan kemenangan. Artinya, orang ngejelekin kita, malah kita kalau ditanya Rinpoche tuh orang itu tuh ngejelekin Rinpoche, orang ini ngejelekin ini. Terus usahakan kita ingat kebaikan dia kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah, diamkan saja. Anggap aja itu suara mantra. Tapi kalau ada, sebut aja kebaikan. Oh, dia tuh orang sebenarnya orang baik. Dia pernah berbuat ini. Bukan dibalas dengan apa namanya? Amarah lagi. Oke, lanjut. Berikutnya. Jadi itu adalah cara bagaimana kata-kata yang tidak menyenangkan kita praktekkan dalam kehidupan kita menjadi sebuah praktek ibadah spiritual sehingga kita menjadi bodhisattva. Lanjut. Ya. Jika seseorang di tengah khalayak ramai hendak membeberkan kesalahan dan memfitnahku, aku harus menganggapnya sebagai seorang sahabat spiritual serta membungkuk dengan penuh hormat di mana ini merupakan praktik seorang bodhisattva. Ya. Oh, maaf, videonya ketutup ya. Oke. Ini adalah jika ada yang mengucapkan kata-kata kasar, Anda jangan bergeming.
Tapi ini adalah kesempatan kita untuk mempraktekkan. Ini ibarat hadiah. Kapan lagi kita diberikan kesempatan oleh Buddha untuk mempraktekkan, merubah hal-hal yang kata-kata kasar ini menjadi satu pencapaian spiritual kita. Oke? Langtapah berkata, walaupun ada seseorang yang menyakitin kamu, sangat parah nyakitinya, yang di mana sebenarnya orang itu posisinya lemah, kita sentil juga bisa, masalah itu orang. Tahu masalah maksudnya. Kita cubit itu orang juga masalah. Kenapa? Karena teman kita jenderal-jenderal dan segala macam. Tapi orang itu, maaf, dalam posisi sosialnya lebih rendah daripada kita. Malah dia nyakit-nyakitin kita. Kita jangan pernah gunakan kekuatan itu. Malah kita harus bales. Apa balesnya? Anda harus melihat dia sebenarnya guru kita. Dia lagi mengajarkan kita bagaimana kita bisa bertahan untuk meningkatkan kualitas kita orang mulia, orang yang baik. Ya, kurang lebih kayak begitu. Lanjut, 16. Kalau harus di stop aja nggak apa-apa. Takut teman-teman kelaparan ya. Begitu, kelaparan juga nggak bagus. Ada kekosongan, kesunyataan itu cuma dua yang nggak bagus. Dalam praktek Buddha, semua harus sunyata. Kekosongan, tiadanya aku. Tapi kalau kekosongan di dompet atau kekosongan di perut, itu nggak baik ya. Oke. Oke, sudah masuk tanya jawab. Masuk sesi tanya jawab. Oh, sudah tanya jawab? Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Ya. Mungkin untuk teman-teman yang ada di Zoom mungkin bisa sambil agak nyemil sedikit gitu ya, supaya ini ya bisa lebih tahan ikut acaranya. Oke Rinpoche, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh panitia. Sebenarnya saya jadi ada satu pertanyaan nih Rinpoche dari ceramah Rinpoche tadi. Boleh saya dulu atau saya bacain yang pertanyaan yang sudah ada? Yang mana saja, saya mau pasrah. Saya dulu. Oke. Jadi tadi kan Rinpoche ada menerangkan mengenai keakuan. Keakuan ya. Nah, jadi dari pengalaman saya belakangan ini, yang saya lihat itu beberapa orang itu yang mengaku istilahnya pembinaan dirinya sudah bagus, baik orangnya gitu ya, beberapa orang gitu ya, tapi kenapa saya lihat keakuannya masih tinggi. Jadi kalau orang keakuannya sudah masih tinggi apa? Aku dihina, aku difitnah, aku dijelek-jelekan. Intinya kalau egonya ketowel, udah deh ya, rame. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk menekan keakuan kita itu? Untuk menekan keakuan kita gitu. Mungkin kalau dihilangkan keakuannya mungkin itu butuh proses ya. Tapi untuk menekannya itu kayak gimana? Makasih Rinpoche. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini lagi ngomongin tentang saya ya? Enggak. Bukan bercanda. Oke, iya. Itu pertanyaan yang bagus. Kemarin saya lihat ada pertanyaan dari Lama Adnan, boleh dibacakan? Itu juga bagus. Ya, saya akan coba dari dua pertanyaan ini jadi satu. Semoga waktunya mengizinkan. Yang dari Lama Adnan tentang apa? Bodhicitta dan kesunyataan ya. Ya, saya bacain dulu. Jadi Ya. bodhicitta atau compassion dan kesunyataan atau emptiness dikatakan merupakan metode dan kebijaksanaan. Bisa Rinpoche tolong jelaskan tentang kaitan kedua hal tersebut.
Ya mungkin bisa dijelaskan dulu bodhicitta itu apa artinya, Buce? Oke, ya pertanyaannya susah-susah ya. Memang nggak ada cinta kasihnya nih orang-orang di sini. Bercanda, bercanda. Iya, bodhicitta ada compassion dan kesunyatan, emptiness, dikatakan merupakan metode dan kebijaksanaan. Artinya maksud lamanan mungkin metode bodhicitta adalah sebuah metode, sebuah cara, dan kesunyatan adalah kebijaksanaan. Bisa Rinpoche tolong jelaskan tentang kaitan kedua hal tersebut. Ini pertanyaan bagus, yang Yuli juga tanya bagus, tapi saya akan coba jelaskan dalam keterbatasan saya karena ajaran Buddha begitu luas, kecerdasan saya dan pembelajaran saya yang sedikit. Ini topik yang dari dulu sudah diperbincangkan. Apa itu kesunyataan? Sampai ada yang menerjemahkan dalam bahasanya jadi kekosongan. Akhirnya semua orang takut dengan kata kekosongan. Siapa yang mau mencapai kekosongan gitu? Karena kita suka dengan kemelekatan, dengan benda-benda begitu. Ada yang diterjemahkan jadi nothingness, tidak ada. Lebih buruk lagi begitu. Kalau Anda nggak percaya, Anda ngomong kepada orang yang beragama lain. Agama Buddha percaya bahwa segala sesuatu kosong dan tidak ada. Dia bakalan pusing kepalanya begitu di otak dia. Begitu nih rumit bener nih. Apa ini masuk kosong nggak ada. Begitu. Ya, jelaskan bagaimana kaitannya dan begitu. Karena dengan kita, semoga dengan sedikit gambaran pemahaman saya, karena kebenaran pamungkas atau yang totalitas pencerahan itu sulit dikatakan oleh kata-kata, karena kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata itu bukan pencerahan dan bukan kebenaran yang sejati. Itu hanya bisa dialami. Contohnya, kalau saya berikan Anda sebuah permen, Anda bisa ngalamin permen itu mencapai pencerahan, artinya mengalami makan permen itu, terus saya suruh cerita apa yang dirasakan. Anda akan setengah mati ngejelasin, ini rasanya manis. Terus manisnya kayak gimana? Ya, tapi ada sedikit asam-asamnya, karena yang saya berikan permen nano-nano, begitu. Kita akan mencoba menggambarkan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dituangkan dalam ucapan penjelasan, hanya bisa dialami begitu. Tetapi yang agak mirip untuk supaya mengerti hal ini masih bisa kayak kita cerita tadi tentang permen ya, masih kita bisa begitu. Oh, ini bentuknya lembut teksturnya, rasanya ada manis-manis, ada asam-asamnya. Tapi si pendengar hanya akan mendengar, dia punya bayangan sendiri. Mungkin di otak dia itu nangka kali yang dia maksud. Nangka gitu. Itu permen gitu. Oke, saya akan bicara ya. Tolong diperhatikan ini sebagai apa namanya pemahaman saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf kepada para Buddha, kepada para cendekiawan ya. Eh, eh, saya akan coba jelaskan. Saya telah merenungkan konsep kekosongan, kesunyataan, dan tentu kita berharap jika kita di sini bisa berbagi apa manfaat dari mengerti tentang kesunyataan atau bodhicitta. Karena bodhicitta itu punya dua aspek. Aspek relatifnya yang terbagi jadi dua, yaitu di bawahnya relatif, dari doa harapan, aspirasi, semoga semua makhluk berbahagia, ringkas kata, dan dari penerapannya. Penerapannya itu masing dalam konteks bodhicitta yang relatif, yaitu coba kita baca di doa-doa, Trisarana dan bodhicitta. Semoga aku dapat mempraktekkan
bodhicitta yang mulia demi kebahagiaan semua makhluk, supaya semua makhluk mencapai kemudahan dengan mempraktekkan dana paramita, santi paramita, sila paramita, 6 praktek. Ada 6 kesempurnaan yang harus kita praktekkan untuk memahami bodhicitta itu. Oke? Nah, tapi kalau kesunyataan itu adalah aspek dari bodhicitta yang absolut, yang kebenarannya multak, yang susah yang saya akan omongkan ini. Oke, bertahan sebentar. Saya akan coba ya terangkan. Rinpoche, apa manfaatnya saya mengerti kesunyataan ini? Dan bagaimana gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah masih relevan dalam kehidupan saat ini? Tentu kita ingin belajar sesuatu yang bisa bermanfaat kan untuk diri kita. Contohnya kalau saya buka kelas kalkulus, orang pada tidur karena udah nggak perlu. Otak kita sekarang cuma nyari duit, nyari duit, nyari duit gitu. Tetapi kan selain nyari duit kita juga tahu ada namanya batin kita yang kita perlu nafkahi ya. Kita perlu itu. Oke? Kesunyataan ini adalah hal utama sejauh menyangkut ajaran Buddha. Nagarjuna yang hidup hampir 2000 tahun yang lalu, seorang tercerahkan, dialah yang menjelaskan tentang kesunyataan sehingga ada aliran Mahayana. Pendiri ya, nggak usah tahu siapa itu Nagarjuna. Beliau menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh tentang ajaran Buddha perihal kesunyataan. Karena semua orang ingin ngerti kata kesunyataan. Kenapa saya lebih senang kata kesunyataan? Karena kesunyataan itu bukannya tidak ada. Tidak, bukannya tidak ada. Dan bukannya juga ada. Membingungkan kan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita bahas lagi ya. Jadi segala hal nih, apa yang ada ini tidak ada. Tidak ada yang eksis, tidak ada. Sebagaimana yang terlihat. Ada kesenggangan antara yang tampak dengan yang ada. Mulai bingung? Oke, begini. Teman-teman, lihat-lihat di rumah, di langit-langit, ada nggak lampu? Contoh aja lampu. Oke, guru saya ajarkan begini. Anda pencet belah mata Anda bagian ini, sambil lihat lampu. Nah, pelan-pelan lihat. Anda mudah-mudahan Anda akan melihat satu lampu menjadi 2 karena Anda pencet bagian sini. Sekarang saya bertanya kepada Anda, sesungguhnya itu lampunya ada 1 atau ada 2? Sebenarnya hanya ada 1 kan? Oke. Rinpoche, kurang ngerti. Oke, saya mau tanya. Anda pernah bermimpi kan? Pernah bermimpi. Oh ya, itu Nagarjuna. Anda pernah bermimpi, oke? Di dalam mimpi itu ada cerita. Ada yang pernah nonton film Titanic di sini? Nonton Titanic karena ada yang cerita ke saya tentang Rinpoche bagaimana mempraktekkan ajaran Buddha di saat kita nonton film. Karena saya hobinya nonton film. Begitu. Oke? Saya mulai dari mimpi baru ke nonton film. Begitu Anda dalam mimpi, Anda bermimpi saya Adnan. Saya Adnan punya seorang istri bernama Rita. Ya, Adnan dalam mimpi ini semua dalam mimpi ya, sedang bermimpi bicara kepada Rita, ayo Rita sekarang kita ke rumah sakit karena Rita sudah air tubannya pecah mau melahirkan seorang anak. Oke? Dengan penuh sukacita dan penuh dengan emosi gembira, buru-buru naik mobil. Ada lagi mobil tuh. Ya, pergi ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit. Daftar isi. Ada susternya. Ada ruangan IGD-nya. Ada dokternya. Ada anaknya lahir. Perasaannya bahagianya luar biasa. Sekarang saya tanya. Itu kan yang tampak. Benar kan yang tampak di dalam mimpi Anda?
apakah benar-benar Lama Atan itu ngomong ke Rita? Enggak kan? Ya kita lihat di kamera Lama Atan lagi nggak ngomong apa-apa kan? Dan apa yang ada ibu Ritanya yang sedang mengandung mau melahirkan anak? Enggak ada kan? Tapi yang kita tampak adalah demikian. Jadi menyatakan apa yang tampak dengan yang eksis yang ada itu kadang-kala enggak, bukan kadang-kala. Eh, bukan yang tampak ini bukannya sesungguhnya. Itulah sunyata. Begitu. Apa itu sunyata? Begitu Anda ke rumah sakit, ada naik mobil, memang ada mobil yang gerak. Memang ada mobil yang gerak. Enggak kan? Mobil Lama Atan tetap di garasi kan? Enggak gerak kan? Begitu. Terus begitu bayinya lahir, gembira, ada timbul rasa emosi gembira yang luar biasa. Padahal Lama Atannya lagi begitu. Ibu Ritanya juga lagi gitu. Waktu sebelum bayi itu lahir, mungkin dia mau keluar anaknya itu harus dipush, didorong, sakitnya bukan main kan? Apakah ibu Ritanya menjerit-jerit? Enggak kan? Di sampingnya lagi tidur. Begitu. Begitu bayinya lahir, gembira luar biasa. Maaf, ini cerita aja. Endingnya, contohnya, tiba-tiba anak itu setelah berapa hari nih di cerita ini ya. Tapi kalau kita perhatikan, kita tidur kan cuma 4-5 jam. Tapi kita bermimpinya anak itu udah besar. Setelah berapa bulan dan berapa waktu, anak itu tiba-tiba sakit. Dan maaf, contoh aja, maaf, bukannya ini ya, orang lain lah. Anak itu jangan sampai terjadi, ini cuma contoh, meninggal dunia. Kita sedihnya bukan main nggak? Dalam mimpi kita sedih. Tapi siapa yang sedih itu? Itu kan hanya tampilan. Nah, Buddha itu adalah orang yang sudah bangun dari tidurnya. Nah, akhirnya apapun manfaatnya apa di sini adalah kita ini sebenarnya sedang pada tertidur, sedang pada bermimpi, lagi pada bergabung di Zoom. Ada yang mengajar seolah-olah Rinpoche, Anda ada yang mendengar, ada ajarannya. Nanti satu saat jika Anda mengembangkan dana paramita kemurahan hati, menjaga sila etika kita tidak membunuh dan tidak apa, karena tidak ada pencapaian spiritual jika tidak adanya pengembangan sila yang baik. Artinya tidak ada yang jangan percaya kalau ada orang ngaku dia orang hebat, orang suci dan segala macam, kalau dia nggak punya sila yang baik. Sila yang baik artinya apa? Nggak bisa, sering berbohong, membunuh dan segala macam. Terus ini orang baik, orang suci. Nggak ada begitu. Karena waktunya udah jam berapa ini? Supaya kita doakan semua makhluk berbahagia, Anda berbahagia, saya juga berbahagia. Pertanyaannya sulit-sulit, makanya kita akhirin saja ya. Terima kasih. Om Swasti Buddha Padmasambhava Atisa Drom Tondan Ronglong. Engkaulah para guru agung dari tradisi Sarnyingkadam, kepada para bodhisattva engkaulah semua menjadi saksiku. Serlingkungku pandangan, meditasi dan aktivitasmu, pemegang 6 para
wanita, 4 kualitas bodhisattva, khususnya Chokchen, maha kesempurnaan, sinar kemilauan. Semoga selalu menyebarkan Dharma di ratusan penjuru arah. Semoga engkau panjang umur demi kebahagiaan semua makhluk. Semoga sinar keberuntungan agungmu selalu memberi penerangan di Triloka.